kebenaran ya. Gimana kabarnya hari ini Ananda? Baik. Ya, oke, hari ini kita bertemu lagi untuk membahas pelajaran akhlak, yaitu temanya tentang sidik atau jujur ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang apa itu sidik, apa itu jujur, apa saja contohnya, serta nanti kita bisa mengaitkan dengan kehidupan yang terjadi di lingkungan kita, bahkan termasuk menganalisis diri kita apakah kita udah jujur atau belum. Nah, ya. Baik, Ananda, mari duduk yang rapi dan bagus. Kita berdoa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Sebelumnya Ibu presentasi dulu untuk hari ini kehadirannya. Abdullah Hadir. Abiyu Hadir, Bu. Agni Bu. Ini Mulza hadir. Syifa hadir. Zidan. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, kita lanjutkan untuk materinya. Nah, oke Ananda, di sini Ibu minta tolong satu orang untuk membacakan apa sih kompetensi dasar dan indikator dari pelajaran ini. Siapa yang mau membacakan? Oke, ya silakan Nak. Oke, kompetensi dasar dan indikator. Yang 3.1 menganalisis sidik dalam Islam. 4.1 menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini menurut Quraish Shihab, jujur adalah selalu benar dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Jadi nggak hanya jujur melalui sikap. Kalau dia hanya sikap saja, tetapi secara ucapan dia nggak jujur, itu belum dikatakan jujur kalau menurut Quraish Shihab. Nah, maka kejujuran itu dibagi 5. Ya, yang pertama apa Nak? Jujur dalam dunia. Yang kedua, yang ketiga, keempat, dan jujur dalam. Ya, apakah kita sudah mempraktekkan 5 itu? Ya, ini kita akan lihat ya. Nah, kemudian ini kalau kebalikannya, ada beberapa contoh kebalikan dari jujur, ya, kebalikan dari sifat jujur. Misalnya ada berbohong, korupsi, ikat janji, mencontek. Kita akan coba menganalisis dari kehidupan sehari-hari yang mungkin kita juga dekat dengan situasi tersebut ya. Misalnya ini ada contoh fulana yang pakai nama samaran itu terlambat masuk sekolah karena bangun kesiangan. Sampai di sekolah bertemu dengan titip. Kenapa terlambat? Dia mengatakan karena macet. Padahal alasannya kesiangan. Nah, menurut Ananda, kenapa fulana ini berbohong? Ya, apa nih faktornya kenapa berbohong? Yang kedua, bagaimana harusnya fulana bersikap? Tentunya dikaitkan dengan kejujuran. Nah, kemudian contoh kasus yang kedua di bawahnya. Ananda silakan berkumpul dengan kelompoknya, memilih salah satu dari kasus ini. Ya, silakan. Nanti Ibu minta untuk presentasi. Berapa orang? 4. Ya. Silakan. Yang di sini nggak usah semuanya nanti dipresentasikan ya, semuanya nggak apa. Ini apa nih? Apa? Kira-kira kenapa bisa berbohong? Boleh deh. Mungkin nanti kalau di buku dia bisa dituliskan kan di buku. Apa? Karena dia bohong. Oh, berarti 3 karena dia apa? Karena dia bohong. Kan bangun kesiangan berarti dia nggak nomor 1 ini loh, pasti juga waktu lembang. Apa sih kesiangan?
Oh, berarti bisa menjelaskan kira-kira faktornya apa? Atau bisa bohong? Kenapa kira-kira? Takut dimarahin nggak apa ditulis? Oh gitu, tapi boleh nggak? Nanti harusnya gimana? Harus tulis ya. Ada faktornya kalau dia bohong, kalau macet kenapa? Boleh nggak berarti? Harusnya gimana? Bukan solusinya biar nggak dilakukan hukum ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sini saya bakal menjawab dari permasalahan pertama yaitu tentang Fulana. Yaitu yang pertama adalah mengapa Fulana itu berbohong? Fulana itu berbohong karena dia tidak ingin terkena masalah sehingga dia berbohong. Dan dia berbohong macam itu supaya dia mencari alasan yang logis agar dia tidak dihukum atau mungkin hukumannya diringankan. Lalu bagaimana seharusnya sikap Fulana? Seharusnya Fulana itu mengatakan sejujurnya. Karena jika dia terus berbohong, dia akan tidak dipercaya dan dia akan merasa gelisah di hatinya. Hasil perasaan di depan teman-temannya diri sendiri ini pergaulan tanpa melihat atau memahami kondisi ekonomi orang tua. Hal ini tuh sangat bertentangan dengan perilaku jujur dalam kenyataan, karena jujur dalam kenyataan itu mengajarkan kita untuk tampil adanya tanpa melebihkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. beberapa kelompok yang mempresentasikan tentang dua kasus yang sudah mewakili. Nah, Ibu mau membahas yang pertama tadi tentang seseorang atau si Fulana yang dia bohong demi tidak dihukum. Ya. Kenapa itu dilakukan? Tadi karena dia ingin supaya bebas dari hukuman, tapi ternyata kebohongan tidak menyelesaikan. Dia bisa inspirasi tentang kejujuran. Ya, kita coba simak bersama-sama. Tentang apa tadi? Iklan palsuran biar kita tidak prasangka buruk. Tidak berprasangka buruk. Tadi si anak kecil yang pingin banget sepatu baru, ketika ada sepatu yang dia pinginin, dia menemukan dia tidak untuk dirinya. Kalau dia nggak jujur, dia langsung nyimpen walaupun satu ya. Tapi dia upaya untuk mengembalikan. Tapi akhirnya nggak bisa. Nah, yang si dermawan ini dia juga akhirnya melepaskan sepatu satunya diserahkan. Jadi akhirnya menjadi milik siapa? Ya, milik David ini tadi ya. Itu salah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kasino, ya, salah satu bintang film ya dulu ya. Iya. Dan dia mawar. Beliau bilang bangsa kita tidak kekurangan orang-orang pintar, namun kekurangan orang-orang jujur. Ya, dan memang faktanya sampai sekarang masih seperti itu. Bahwa sejak zamannya Kasino sampai sekarang, hal sesuatu yang namanya jujur itu ternyata masih langka di Indonesia kita ini. Saya baik atau diam. Nah, di gambar ini saya beri kaca pecah. Ibaratnya adalah jujur itu kepercayaan. Nah, kepercayaan itu ibaratnya seperti kaca atau gelas kaca itu. Nah, apabila kaca itu telah retak atau hancur, maka dia tidak bisa kembali seperti semula. Coba saja kaca HP pecah, biasanya diapain? Diganti. Antara ganti LCD atau ganti HP baru. Kaca pecah diganti juga, nggak bisa dibakar lagi, dilas lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Botol minum pecah juga, entar ya beli lagi, terus paling parah sambil dimarahin ibu soalnya yang pecah Tupperware. Atau enggak lock and lock. Masalah kejujuran paling besar di bangsa ini adalah tentang pemimpin yang korup. Masih permasalahan besar bagi kita semua, bahkan sejak zaman dahulu. Ya, saya kasih singgung contoh kecil sedikit aja, contoh ketidakjujuran di sekolah. Contohnya ada seperti mencontek saat ujian, karena dia juga berbohong dengan diri sendiri, tidak percaya dengan kemampuannya diri sendiri. Saya juga merugikan orang lain juga sih. Nah, terus membolos di sekolah. Sekarang kita akan melakukan penilaian, yaitu muhasabah terhadap sikap kita terkait dengan kejujuran atau sidik. Silakan dibuka bukunya halaman 74, Ananda. Dibuka, kemudian diisi, ya, diisi yang sesuai dengan Ananda. Jadi tidak usah dibuat-buat. Itu bagian dari refleksi. Silakan diisi dulu, Nak. Coba dibacakan yang nomor 1, Nak. Sebelum melakukan sesuatu, saya berpikir lebih dahulu tentang apa saya lakukan. Ini selalu atau apa? Silakan dicentang ya. Nanti penilaiannya semua diakumulasikan. Coba Nduk, kamu nomor ini dibaca, Nak. Jika sudah mantap untuk melakukan sesuatu, saya memulainya dengan membaca basmalah. Ya, kira-kira apa? Sering. Oh ya. Silakan dilanjutkan. Ananda coba. Setiap meminjam sesuatu pasti saya kembalikan kepada pemiliknya. Ya, gimana selalu? Ya, silakan dicentang ya. Oke. Coba Nak. Baca. Ini coba. Jika meninggalkan rumah, saya berpamitan kepada orang tua. Ya, kira-kira apa? Sering, selalu? Selalu. Oke, silakan dilanjutkan ya. Ini nanti responnya ya. Baik, sudah. Sekarang coba Ibu ingin tahu ya, Sekar, berapa totalnya Sekar? Jadi yang sudah diisi berapa nominalnya totalnya? Total skornya? 90. 90, berarti apa kalau 90? Ini peserta didik telah Menerapkan perilaku jujur dengan sangat baik. Oke, boleh kasih plus untuk Sekar? Ya, oke. Kalau Ananda, Kamila berapa? 89 apa? Keterangannya. Oke, kasih plus untuk Ananda Safira. Baik, Ananda, terima kasih. Semua Ananda sudah mengisikan tentang muhasabah diri. Nanti itu menjadi refleksi buat kita bersama. Ya, makasih ya. Ya. Ada dalil yang menyatakan senantiasalah kalian jujur karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa kepada surga. Seorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai orang yang selalu jujur. Begitu sebaliknya. Berarti kalau disimpulkan, jujur itu sebuah kebaikan. Kebaikan muaranya kepada kebaikan muaranya kepada pahala kepada ada. Oke, berarti semoga kita semua bisa menjadi siswa yang selalu
berada. Saat ini kita di bangku sekolah sedang berlatih untuk berperilaku jujur. Insya Allah besok kelak Anda menjadi orang yang sukses, orang besar. Anda akan membawa perubahan dengan kejujuran yang dimiliki. Contoh, Anda menjadi pejabat pemerintah. Tadi Jafar menyampaikan contoh tentang korupsi dan sebagainya. Kalau Anda punya pribadi yang jujur, besok Anda punya wewenang, punya kuasa di tangannya. Anda akan terus menjaga kejujuran dan membawa dampak yang bagus, yang baik untuk lingkungan sekitar ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya yang belum mengumpulkan tugas di LMS silakan dikumpulkan tentang poster kejujuran. Masih ada 12 siswa yang belum. Kalau belum bisa dikirim ke WA Musyadah. Ya, oke, mari kita akhiri dengan